Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita kehadiran Iqbal Muharram. Kita bakal kepoin STIS. Oke, boleh Bal kenalin diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama nama gue Muhammad Iqbal Muharram, asal dari Bogor. Terus sekarang menjadi mahasiswa di Politeknik Statistika STIS. Oke, keren. Nah, Bal, jalur masuk nih kalau PTN, kalau PTN kan udah jelas tuh SN, SD, Mandiri. Nah, kalau di STIS sendiri gimana jalur masuknya? Kalau jalur masuk di STIS tuh ya STIS kan adalah salah satu ini ya perguruan tinggi kedinasan. Ya, jadi setiap tahun itu ada jalur masuknya itu cuma satu portal gitu. Hmm. Ya, jadi sama kayak perguruan tinggi kedinasan lainnya kayak STAN, PDN, STMKG, dan lain-lain tuh. Jadi itu satu portal gitu. Jadi ada yang namanya SSC ASN gitu. Hmm. Nah, di situ tuh nanti untuk yang pengen daftar itu tuh bisa daftar di situ registrasi terus nanti ada pilihan ininya PTK-nya gitu. Jadi kalau sekarang tuh cuma cuma bisa pilih satu PTK aja gitu. Misalnya gue nih kemarin pengen STIS, pilihnya STIS aja. Waktu beberapa tahun lalu, udah lama sih, pokoknya 5 tahun lalu lah, pokoknya udah lama. Nah, waktu itu tuh masih bisa pilih dua PTK gitu. Misalnya minat sama STIS, terus minat juga sama STAN gitu. Hmm. Jadi kan apa ya? Mungkin orang-orang juga bisa apa sih namanya? Ada cadangan lah. Gitu. Misalnya nggak, kalau misalnya nggak terima STAN tuh ada STIS gitu kan. Nah, mungkin karena waktu itu tuh mungkin ada banyak orang yang pintar dan milih dua PTK, jadinya dua-duanya tuh keterima gitu, di STAN keterima, Hmm. di STS keterima, akhirnya dia harus pilih salah satu dong. Jadi ya jadi gitu deh, jadi mungkin sekarang persyaratannya cuma boleh pilih Satu. satu PTK gitu. Oke. Berarti itu daftar sendiri ya, bukan dari misalnya dari sekolah lo yang daftarin, bukan kan ya? Ya, ya Oke. pokoknya sama SBMPTN sama pokoknya beda lah jalurnya gitu. Oke. Terus minimal nilainya berapa tuh, Bang? Minimal nilainya itu mungkin lebih yang dilihatnya tuh ke ini ya, bahasa Inggris sama matematika. Pokoknya di rapotnya itu minimal 8 kalau nggak salah. Wow, 8 ya matematikanya. Ya, di rapotnya 8. O- 8 ya bahasa Inggris matematika. Oke. Terus jalur masuknya itu ada gelombang-gelombangnya nggak? Apa cuma satu kali doang? Misalnya bulan Juni nih gitu jalur masuknya. Cuma ini doang, cuma cuma sekali doang. Oke. Terus biaya daftarnya ada nggak, Bang? Biaya formulirnya. Oh, kalau misalnya pendaftaran ya sama seperti pada umumnya sih. Waktu itu untuk biaya pendaftarannya 300.000. Paling itu doang sih keluar uangnya. Dan untuk setiap tahunnya tuh kan ada ini juga ya, ada pokoknya di tahap terakhirnya itu ada tes kesehatan dan kebugaran. Nah itu tiap tahun biayanya beda-beda gitu. Oke. Waktu tahun lu Ya berapa? waktu tahun gue tuh, aduh lupa 500, pokoknya bisa sampai 500.000. Pokoknya nggak tahu ya, beda-beda soalnya waktu pas tahun gue tuh, jadi setiap setiap lokasi tes itu beda-beda gitu. Oh, Beda ya, beda-beda biaya untuk kesehatannya gitu. oke. Berarti tesnya di kota apa di kota-kota gitu ya, bukan misalnya harus datang Iya, ke STIS-nya gitu. enggak, di Oh, setiap oke. ibu kota pokoknya, di setiap ibu Oke. kota provinsi. eh
setiap ibu kota provinsi itu mengadakan tesnya itu serentak gitu. Oke. Terus tempatnya Serentak. di mana? Apakah online waktu zaman lu dulu juga? Kalau zaman gue dulu ya kan belum ada corona ya, belum ada pandemi, jadi Mm-mm. waktu itu tempatnya ya beda-beda sih ya, tiap tahapnya pasti beda gitu. Kalau tahap satu itu kan, ini sekalian jelasin ini kali ya, tahapan-tahapannya Boleh, boleh. ya. Jadi untuk tahap satu itu ada tes matematika. Mm-mm. Ya waktu itu tuh tes matematika, lupa tempatnya pokoknya di lab komputer. Ya pokoknya di lab komputer, lupa pokoknya di, kalau nggak salah di universitas, pokoknya di Jogja waktu itu gue tesnya di Jogja. Oh gitu, nggak maksudnya bukan misalnya kan lu di Bogor tuh bah, jadi kayak tesnya ya di Ya, Bogor. Lu milih apa emang lu sengaja mau ke Jogja? ya kan tadi sebelumnya kan udah gue ceritain juga ya, ya gue kuliah di Solo juga sebelumnya. Oh iya bener, oke. Ya, jadi ya kan kalau misalnya mau tes di Jakarta kan, kalau di Bogor kan nggak ada ya. Kalau di Bogor tuh pilihannya kalau nggak di Jakarta tuh di Bandung gitu. Oh oke, jadi hanya beberapa Ya, tempat aja ya, hanya misalnya Jogja, ya Bogor. Oke. ibu kota aja. Terus karena waktu itu posisi gue lagi di Solo dan paling dekat ke Jogja dong. Hmm, Ya, kalau ke Semarang pun lebih jauh gitu daripada bener-bener. gue ke Jogja. Ya udah, jadi gue pilihnya di Jogja gitu. Terus udah kan itu tes matematika. Terus tes tahap 2-nya itu SKD, seleksi kompetensi dasar. Mhm. Kayak tes Kalau itu FNS ya. ya, nah itu di BKN ya, di Badan Kepegawaian Negara. Terus untuk tes tahap 3-nya psikotes. Itu dalam satu hari. Psikotes. Wah enggak, itu ada, pokoknya rentang waktunya lumayan lama tapi nggak lama-lama banget sih. Jadi kayak tes matematika, terus Oh, kalau lulus tunggu lanjut. pengumuman, kalau lulus lanjut, Oh, terus oke. SKD, terus kalau SKD kan eh, ini ya, kalau misalnya tes matematika sebenarnya itu kan pakai komputer juga ya. Hmm. Nah itu hasilnya langsung keluar gitu. Hasil langsung keluar, tapi kita nunggu pengumuman juga. Kalau SKD itu waktu itu, eh, kalau SKD kan itu komputer juga, terus hasilnya itu ada langsung keluar. Terus kalau SKD kan ada ini ya, nilai matinya ya kan. Hmm. Pernah dengar kan, nilai apa, nilai ambang batas gitu Passing grade. ya, pasti grade. Terus tapi dibilangnya nilai ambang batas sih, bukan pasti grade. Oh Terus iya. ya, terus eh, kalau misalnya nggak nggak mencapai nilai ambang batas itu udah dipastikan tuh nggak lolos. Oke, itu untuk Ya, matematika dan sama SKD. ya. Terus untuk tes tahap 3-nya psikotes. Ya tes psikotes kan seperti biasa lah pada Ya. sama pada umumnya lah. Terus yang terakhir itu tes tahap 4, tes kesehatan dan kebugaran gitu. Nah, itu pas pas zamannya gue nih 2018. Kalau sekarang beda lagi. Gimana tuh? Ya pokoknya dari 2018, 2019, 2020 sampai 2021 tuh nggak sama terus gitu tahapannya. Oh, Sem- oke. ya sempat juga tuh waktu pas 2020, ya pas di 2020 itu sempat nggak ada tes ini, psikotes. Hmm. Jadi cuman matematika, terus SKD sama yang terakhir kesehatan dan kebugaran. Hmm. Tapi waktu pas tahun ini 2021 tuh diadain lagi tuh psikotes. Ya, jadi tapi untuk tes tahap pertamanya dibalik. Jadi SKD dulu. Oh, Tes tahap pertamanya SKD, terus matematika. tes tahap duanya ini
psikotes sama Oh, matematika gitu. Jadi psikotes sama matematikanya itu digabung. dianggapnya satu tahap, tapi dilaksanainnya beda hari gitu. Waktu itu tuh Oh. eh, psikotesnya Rabu, terus matematikanya Kamis gitu. Hmm. Terus ya udah tes tahap terakhirnya yang ini, yang kebugaran dan kesehatan. Sekarang eh, yang pesertanya udah ngelaksanain yang tahap tiganya, tinggal nunggu pengumuman. Tahun ini ya. Ya, yang Oke. Itu berarti semuanya dilaksanain secara online dong ya, ya kecuali yang tes tahap 3 itu yang kesehatan kebugaran. kebugaran itu kan ya itu datengin ke ini ya, ke klinik yang udah ditentukan ya. Oh, oke. Oke. Ya, Oke, tadi lu bilang kan kurang lebih 500.000 ya, yang zaman lu dulu. Itu udah dari yang 300.000 itu ditambah kesehatan, apa 500.000 itu hanya untuk tes kesehatan doang? itu cuma buat tes kesehatan aja. Oke. Terus kalau tahun ini, Bang, lu tahu nggak biaya tesnya sama biaya tes kesehatannya? Itu tahap ini kalau tepatnya nggak tahu, cuman sama gitu setiap kota. Oke. Iya, apa biaya persisnya nggak tahu berapa, lupa. Oke. Ya. Eh, Oke, biaya kuliah tadi udah kan ya, biaya tes atau biaya masuknya. Terus pas kuliah itu ada biaya-biaya lagi nggak, Bal? SDS kan termasuk ini ya, termasuk PTK tadi udah dibilang. Terus kalau PTK itu Gratis. eh ya gratis, ya dibiayai sama pemerintah. Jadi udah nggak ngeluarin uang buat UKT lagi gitu. Oke, berarti nggak ada biaya Ya lagi selain biaya tadi uang masuk sama nggak uang ada. tes Ya, kesehatan. Oke. dan untuk kan pakai seragam ya di STS ini, pakai seragam. Terus untuk yang pokoknya dari kampus itu dikasih apa sih namanya, satu paket seragam gitulah pokoknya. Pokoknya satu paket dari atas sampai bawah gitu. Tapi dari koperasi mahasiswanya juga kayak eh, mempersilahkan bagi mahasiswa yang mau beli seragam lagi gitu. Kan kalau misalnya cuma satu paket nggak cukup ya. Oke, dikasihnya cuma satu Kayak paket doang berarti ya. ya dikasihnya satu aja gitu. Tapi kan kalau misalnya kuliah di sana kan nggak mungkin Iya. pakai tiap hari ya. Iya, ya minimal kan selang-seling gitu ya. Atau Oke. dipakai 2 hari terus ganti gitu kan. Oke, itu berapa sih kalau beli lagi berapa biayanya? Beli lagi berapa ya? Lupa kalau harganya. Lupa. Iya. Oke. Terus berarti dari makan asrama, asrama juga kan pasti ya. Enggak. Kalau di STS itu sama kayak di ini, di stan, nggak punya Oh, asrama gitu. Jadi ya ngekos di sekitaran kampus. oke. Ya ada yang ngekos, ada yang ngontrak, ada juga yang mungkin yang rumahnya deket atau bisa terjangkau tuh pulang pergi gitu. Ya kecuali kan yang tinggalnya tuh apa namanya, yang kampung halamannya tuh di ujung Indonesia gitu kan, ada yang di Heeh. Aceh, terus di Ujung Papua itu Indonesia. pokoknya Heeh. banyak banget deh. Ya Oh, namanya itu kan tadi udah dibahas juga, kalau misalnya di setiap ibu kota provinsi itu ada ya. Jadi emang beragam banget mahasiswa-mahasiswanya, asalnya dari mana. oke. Terus uang apa ya? Berarti kalau tempat tinggal gitu ya atau akomodasi di sana itu biaya pribadi dan untuk berarti apa ya Ya, pada umumnya lah ya kayak tergantung jarak, fasilitas gitu kan ya. Benar nggak? ya, ya, ya pokoknya yang masalah perkuliahan tuh udah gratis, tapi kan masalah kehidupan ya itu ya biaya sendiri, kayak misalnya tempat Mm-mm. tinggal, kosan gitu kan, terus sama makan itu itu biaya sendiri.
Oke. dan kebutuhan pribadi yang lain-lainnya. Iya dong pastinya. Oke, lanjut. Jurusan nih, Bang. Jurusan terhits. Terus apa ya? Tadi kan udah jelasin juga jurusan sama peminatan. Nah, boleh dijelasin lagi nggak, Bang? Jurusan. Oke, jadi di STIS itu ada 3 jurusan. Yang pertama dari 3 statistika, terus D4 statistika, sama yang terakhir D4 komputasi statistik. Nah, untuk yang D4 ini ada peminatannya. Jadi kalau misalnya udah mau tingkat 3, itu tuh mahasiswanya bakal milih peminatan mana yang mau mereka ambil. Jadi kalau misalnya di D4 statistika itu ada 2 peminatan, ada peminatan statistika ekonomi sama statistika sosial kependudukan. Terus untuk yang komputasi statistik itu ada 2 peminatan juga, yaitu sistem informasi sama sains data. Dan kebetulan kalau gue pilihnya ya SK, statistika sosial kependudukan. Statistika apa? Sosial Sosial pendidikan. kependudukan, ya. Oke. Yang paling hits atau yang paling banyak diminati itu yang mana sih, Bang? Apa ya? Kayaknya kalau di STIS nggak ada yang hits banget gitu deh. Ya, ya pokoknya Semuanya. iya sama aja sih semuanya. Ya soalnya kan peminatan orang juga beda-beda gitu ya. Dan Hmm. kalau misalnya yang favorit atau enggak itu tergantung angkatannya sih. Soalnya Hmm. beda-beda gitu loh. Kalau misalnya di angkatan gua waktu kemarin yang paling banyak peminatnya itu SK gitu. SK, statistik kependudukan ya berarti. Ya, terus kalau nggak salah tuh yang tahun sebelumnya itu yang banyak peminatnya yang SE gitu. Jadi nggak selalu nggak apa ya, nggak ada yang benar-benar ini sih favorit atau yang paling ya gitulah pokoknya. Oke. Emang beda-beda aja tiap tahunnya. Oke. Terus kuotanya per jurusan itu atau per peminatan itu dibatasi berapa? Kalau kuota, kalau kuota itu eh, beda-beda ya. Pokoknya setiap tahun itu di STIS ada menerima 600 mahasiswa, dan biasanya pokoknya beda-beda juga sih untuk kuota per jurusannya. Tapi kalau yang untuk tahun ini kuota yang D3 statistika itu ada 140, terus D4 statistika itu ada 200 250. Nah, Hmm, yang komputasi statistik sisanya berapa tuh? 250, 160. 210, Nah, 210 ya. Jadi total tuh 600. oke. Nah, itu dibagi lagi kan berarti per kelas ya kan? Atau per Iya, peminatan. Oke, itu berapa kuotanya? ya Ditentuin pokoknya apa dari misalnya dari mahasiswanya mau pilih yang mana gitu. Tapi ada nih batas atau minimal maksimal per kelasnya. Apa ya udah nggak apa terserah mau pilih yang mana. pokoknya kalau misalnya udah keterima kan nanti langsung ada ini loh, langsung ada pengumuman kelas gitu. Mm-mm. Ya, kelas misalnya waktu itu Iqbal Muharram 1 ST 10 gitu. Eh, itu dari berdasarkan yang lo pilih gitu. Apa misalnya ada Ya, pilihan ya pertama, kan kedua? enggak. Ya kan oh pilihan jurusannya apa gimana? Iya, iya, iya. Oh, kalau misalnya pilihan jurusannya itu udah dipilih dari awal Dari gitu. awal. Ya, jadi gue pilihnya tuh emang D4 statistika gitu. Oke. Terus, Ya, mungkin ada orang yang lebih lebih minat buat apa sih namanya? Emang pengen tentang yang apa sih namanya? Yang statistika tapi eh kayak pakai aplikasi gitu, kayak lebih banyak codingnya lah. Itu oke. biasanya eh, milihnya komputasi statistik Ya, gitu. Ya, gini Bal, maksudnya gue kan peminatan itu nanti kan dipilih di semester 3. Nah, itu dilihat lagi dari nilai gitu. tiga. Tingkat 3 ya. Itu Ya. maksud gue dilihat lagi dari nilai apa kalau bisa pilih peminatan itu atau udah dari awal tuh gitu.
Nah, itu pokoknya pilihnya itu pas sekarang nih. Eh, kalau misalnya yang tingkat 3 itu kan artinya semester 5 ya. Mm-mm. Jadi pilihnya itu pas pas apa namanya setelah semester 4 gitu. Mm-mm. Jadi ya itu bebas sih, terserah mahasiswanya gitu. Ada yang pilihnya karena emang minatnya di situ, ada juga yang faktor nilai, Oke. yang misalnya kan di tingkat 1 dan tingkat 2 tuh ada apa ya? Ada mata kuliah yang apa sih namanya menjurus ke salah satu salah satu peminatan itu. Kalau misalnya di tingkat 1 itu ada yang namanya pengantar ekonomi sama pengantar sosiologi gitu. Terus Mm-mm. ada juga pengantar demografi, terus ada juga SNN, Sistem Neraca Nasional, sama pokoknya sosial kependudukan dan mata kuliah lainnya gitu. Dan Mm-mm. biasanya kalau misalnya kalau misalnya mahasiswa itu bingung buat milih yang mana, biasanya itu lihat lagi ke nilai gitu. Oh, oke. Lebih bagus yang mana sih gitu. Kalau misalnya udah itu ya udah biasanya juga emang tergantung nilai sih. Oke, nggak mesti kan misalnya nih, lo mau milih statistika yang data science data atau data science itu, tapi Hmm, tapi ada minimal nilainya gitu atau nggak ada minimal minimal. nggak ada, Oh, nggak ada ya. nggak ada. Oke. Berarti sekarang kuliahnya online dong ya. Dari tahun berapa? Tahun dua Ya, 2020 online ya. dari 2020. Mm-mm. Ya, Oke, terus nanti pas masuk tanggal 23 Agustus ya kalau nggak salah. Nanti pas masuk online lagi apa offline? masih online. Online sampai kapan? Ya, Belum tahu ya. nggak tahu, belum tahu. Oke, enakan mana sih, Bang? Online apa offline? Ya jelas enakan offline ya. Oh, enakan offline-nya. Ya, kayak di online kan apa sih jenuh banget gitu. Kita nggak bisa ketemu teman-teman, terus segala macam aktivitas kampus juga tuh ya terbatas lah gitu kalau online. Kan yang bikin apa sih namanya momen-momen seru di kampus kan yang jelas itu bukan akademik ya, tapi non akademiknya gitu. Kayak Oke. organisasi terus UKM itu kan biasanya yang emang jadi apa sih namanya penyeimbang antara akademiknya Mm-mm. juga gitu. Ya, jadi sekarang pun jadi ya segala aktivitas kampus kan ya kayak gini nih contohnya depan laptop di Zoom gitu kan. Mm-mm. Mau organisasi atau UKM juga tuh ya kayak gini Iya. rapat ya gitu pokoknya ya sangat membosankan lah dan apa ya bikin mata capek juga gitu kalau misalnya kita kelamaan lihat layar laptop gitu kan kalau nggak kan lihat layar HP gitu. Iya, sih, benar-benar. Oke. Hmm, lanjut. Terus nanti semester ada PKL sama magang nggak nanti? Kan lo udah semester 7 nih. Kalau PKL kalau PKL di STIS itu jadwalnya ini di tingkat 3 jadi gue udah PKL kemarin. Oke, PKL-nya gimana tuh? Maksudnya di PKL praktek kerja lapangan kan ya? Itu lo di apa ya namanya? Direkomendasi dari kampus atau lo cari sendiri? Kalau di STIS PKL-nya itu pas tingkat 3 dan biasanya kalau keadaannya normal itu jadi satu angkatan itu pergi ke suatu daerah yang udah disepakati sama sama angkatan dan para dosen untuk melakukan apa ya pencacahan gitu. Jadi Wah. tema tiap tahun tuh beda-beda gitu. Tema tiap tahun tuh beda-beda. Dan pokoknya PKL itu biar mahasiswa tuh merasakan gimana sih pencacahan ke rumah-rumah warga gitu. Gimana caranya untuk uh, mengambil data dan pokoknya mencari data gitu kan. Oke. Yang pokoknya kita wawancara ke ya pokoknya inilah istilahnya magang sensus gitu. Kan nanti kan ada Oh, ini ya. oke. Ya, pokoknya waktu pas di kerja nanti di dunia kerja nanti itu emang kerjaan kita tuh emang sensus survei gitu kan
Oke, berarti Ya, PKL atau magangnya itu sesuai sama peminatan yang lo ambil ya? Atau yang mahasiswa ambil? enggak sih, enggak Enggak ya? sesuai sama ya. Pokoknya untuk PKL itu satu satu angkatan itu 600 orang itu sama semua gitu. Oke, tapi beda tempat dong ya? Sama semua. Enggak, maksudnya masa 600 orang di tempat yang sama? Ya maksudnya di tempat yang sama itu di provinsi yang sama gitu. Oh, oke. Ya waktu Oke. pas pokoknya eh, angkatan yang dulu-dulu itu Ang- ya PKL-nya itu ada yang ke Bengkulu, ada yang ke Bali, ada Oh, yang oke. ke mana lagi ya? Bangka Belitung, Itu ke biayanya Jogja. gimana? Biaya sendiri apa ditanggung tuh? Ya jelas ditanggung lah ya. Itu kan kalau misalnya ke Bali kan, ke Bali atau ke Sumatera gitu kan pastinya naik pesawat gak sih gitu. Iya, maksudnya ditanggung berarti ya dari Iya, sisi. ya Oh, ditanggung semuanya. ada tesnya nggak sih? Kan ditanggung tuh kan ya? Enggak ya? Enggak sih, enggak ada sih. Pokoknya itu udah emang jatahnya gitu. Tapi yang apa sih namanya? Yang angkatan gua, yang angkatan pas PKL-nya itu online. Oh, lu dapetnya Jadi online? iya, jadi Iya, iya. Jadi tuh aduh, sedih banget deh. sayang banget. Ya, angkatan gua tuh udah ekspektasinya terlalu tinggi gitu loh. Kemana? Iya, Mau udah kemana udah ekspektasinya? ngira waktu itu udah ekspektasi bakal ke NTT gitu. Oh, gue dari NTT. Oh, udah NTT. Ekspektasinya kemana? Labuan Bajo, Sumba gitu ya? Ya pokoknya NTT dan nanti kan dibentuk ini juga ya kelompok-kelompok yang mungkin disebar gitu ke seluruh kota kabupaten di sana gitu. Hmm. Ya kan Kasian kita banget ya iya online. kan seru banget ya sambil jalan-jalan sambil Dibayarin ya PKL kan ya? sambil iya gratis lagi Mm-mm. dan yang pasti uang sakunya juga lumayan gitu. Oh, dapat uang saku juga ya berarti? Ya bukan cuma ongkos uang makan tapi ada juga gitu. Ya pokoknya uang saku tuh buat kehidupan di sana. Oke, berarti semuanya ya ditanggung. Mau Ya tetap semuanya kah? ditanggung. Oke, kasian banget ya angkatannya. Berarti itu dari angkatan angkatannya lu berarti ya online. Ya, Ya, iya ya aduh sayang kemungkinan besar banget. juga yang angkatan yang PKL yang tahun ini tuh kayaknya online juga sih. Iya dong. Kalau misalnya mereka offline gimana nih, Bang? Waduh, ya bisa aja sih. Kalau misalnya sekarang kan mungkin apa ya, para dosen juga tuh mungkin eh, udah menyiapkan dari lama gitu kan. Kan kalau misalnya kemarin kan yang angkatan gua tuh bener-bener apa ya, dadakan banget gitu. Tiba-tiba corona Iya bener. dan waduh online semua nih gitu kan. Kayak kita juga nggak mau maksain diri ya. Dan gak mau maksain diri sementara waktu itu kasus corona tuh lagi tinggi-tinggi Bener. banget dan daerah yang dituju pun mungkin nggak nggak apa ya nggak pasti mereka bakal nerima gitu nerima kedatangan kami Bener, bener, gitu bener. Orang dari kan luar kita kan ya. dari ya dari Jakarta lagi. Jakarta nih dari Bener. Jakarta terus misalnya kita mau ke NTT gitu kan ya mungkin kasus eh, corona di sana tuh nggak terlalu sebanyak Jakarta kan Bener. ya mungkin walaupun walaupun mahasiswanya udah tes corona juga, tes COVID juga, kan nggak tahu juga ya mungkin ada yang bawa virus gitu kan. Jadi ya udahlah untuk mencegah terjadinya itu ya udah jadi eh, online PKL. Oke. Berarti angkatan lu online. Emang kalau PKL Jadi kan magang itu dari semester berapa? jadi kan PKL itu ada ini ya ada struktur organisasinya gitu. Ya ada struktur organisasinya. Jadi eh, untuk dari pokoknya struktur organisasi kan yang penting ada ini ya ada ketua, ada sekretaris, pokoknya Mm-mm. itu dipilih sama dosen gitu. Mm-mm. Ya itu tuh mulainya dari semester 5 dan nanti tuh ada temanya juga. Terus udah gitu udah terbentuk BPH-nya, terus dicari dicari ini juga koor-koornya gitu kan. Terus dicari Mm-mm. anggotanya.
Ya gitu, pokoknya prosesnya lama banget. Sampai-sampai kan untuk pencacahannya itu di semester 6 gitu. Di awal semester 6. Berarti PKL-nya semester 7. PKL-nya semester 5 sampai 6 gitu. Oh, 2 semester ya? Iya, 2 semester. Oke. Tergantung juga sih, tergantung juga. Kalau misalnya gue tuh, apa ya, kan angkatan pertama yang melakukan PKL online ya. Jadi itu tuh terobosan baru gitu. Jadi kita juga mempersiapkannya apa ya, mungkin lebih lebih lama gitu kan karena kita juga harus adaptasi dengan sistem yang ada gitu. Benar-benar. Ya, tapi waktu pas angkatan gua PKL itu nggak cuma online tapi offline juga gitu. Offline itu jadi uh, respondennya itu pegawai BPS. Oh, oke. Ya, jadi ada beberapa sih namanya tema lah gitu. Jadi salah satu temanya itu untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai BPS gitu. Hmm. Ya, ya pokoknya ada banyak gitunya. Eh, terus kita tuh dari kan ke BPS masing-masing ya, BPS terdekat lah pokoknya. Pokoknya tiap kabupaten dan kota kan ada BPS ya. Hmm. Oh, Nah, jadi nanti tuh ya ya, kabupaten kota. Kalian yang jadi datang. ya kita datang buat Oke. wawancarain para para apa namanya pegawainya gitu. Oh, oke, oke. Oke, berarti PKL sama dengan magang dong ya? Apa beda? PKL sama magang beda. Oh, beda lagi. Magang Beda. gimana tuh? Kalau kemarin kan PKL itu apa ya? Kayak Praktik kerja KKN ya? lapangan. Kalau misalnya sama ya mungkin bisa dibilang kayak KKN juga gitu. Heeh. Oke. Kalau magang berarti di semester berapa tuh? 7 apa Kalau berapa? kalau magang itu setelah lulus. Oh, setelah lulus. Ya jadi pas udah lulus nih udah wisuda Heeh. terus sebelum penempatan tuh kalau magang itu. Jadi kan nanti penempatannya nggak tahu ya. Pokoknya di seluruh Indonesia gitu tergantung IPK-nya juga. Nah, sebelum itu ada magang dulu. Sebelum itu nggak nyampe setahun sih, mungkin 6 sampai 8 bulan gitu. Itu udah lulus dong ya? Ya, itu setelah lulus pokoknya. Oke. Itu tempat magangnya itu emang di BPS atau di tempat lain nanti dicariin sama kampus atau kalian cari sendiri? Kalau kondisi normal, untuk magangnya itu di Jakarta, di BPS Pusat. Oh, oke. Satu angkatan. Ya, ya, ya kan pokoknya udah dijadwalin lah sama kampus gitu. Ah, oke. Ya, pokoknya untuk segala macam itu tuh kita tuh nggak apa ya, nggak yang nyari sendiri, nggak yang itu pokoknya udah tinggal ikutin Magang aja dong. gitu. Ya, jadwalnya udah disediain, kita tinggal datang sesuai jadwal kita. Oke. Ya, tapi kalau misalnya sekarang yang online ini, kemarin yang angkatan yang baru lulus itu, PKL-nya itu di BPS terdekat gitu. Hmm, Misalnya kalau gue nih, kalau gue kan di Bogor, mungkin gue bisa milih nih antara di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor gitu. oke. Ya, nggak tahu sih sistemnya gimana kalau yang PKL, kalau yang PKL, kalau yang magang yang itu, pokoknya ya gitu Oke. untuk yang terdekat aja gitu. Mm-mm. Terus nanti magangnya itu paid apa unpaid? Halo, Ini Bang. apa ya? Magang Halo? kan? Magang. Ya magang. Kalau magang itu gue belum terlalu banyak tanya juga ke cutting ya. Ada yang bilang dibayar, ada yang bilang juga nggak dibayar. Oke, mungkin tergantung Ya, kali ya. Kantor kan apalagi kalian sekarang beda tempat. Maksudnya bukan di pusat maksud gue. ya. Tapi kayaknya dibayar sih. Kayaknya dibayar sih. Oke. Um,
Boleh tahu nggak dibayarnya berapa? Nah, nggak tahu juga itu. Kalau dibayar berapa nggak tahu. Nggak tahu. Maksudnya kalian nggak kerja sama misalnya startup gitu atau perusahaan-perusahaan apa kerjasamanya sama BPS aja. Apa BPS ya bener ya? Ya, sama BPS aja sih. Soalnya ya kan emang kampus kita tuh emang dinaunginnya sama BPS doang. Oke. Ya, Oke. pokoknya udah ada inilah surat perjanjian ikatan dinasnya. Jadi begitu lulus langsung ke situ. Tapi khusus dimulai yang lulusan tahun ini itu tuh jadi instansi non BPS kayak kementerian lain itu kayak membuka kuota juga gitu untuk beberapa lulusan STIS. Kan setiap kementerian pasti butuh ahli statistik ya. Ya, jadi mulai mulai yang lulusan tahun ini tuh ada pilihan nih, nggak cuma BPS tapi bisa juga ke kementerian lain yang emang membutuhkan gitu. Oke. Oke, nanti mungkin kita bisa bahas ke prospek kerja. Ya, terus Ya, lanjut dulu nih. Tugas akhir nih, Bang. Tugas akhirnya gimana nih? Maksud gue kayak misalnya judulnya berarti umum lah ya, pilih sendiri gitu. Terus mungkin untuk fasilitas tapi kan kalian online ya, berarti kayak fasilitas iya, untuk kayak ngeprint apa, berarti so far mungkin secara online gitu kan, pakai G Slide atau G Slide atau G Docs dong ya. iya, Oke, oke. Terus empat D4 berarti 4 tahun berarti ya. d iya tiga 4 tahun. 3 tahun. Oke. Hmm. Oke, lanjut terus yang terakhir nih prospek kerja tadi. Berarti so far orang yang masuk STIS gitu misalnya STIS, STAN, apalagi ya sekolah-sekolah apa ya namanya ikatan dinas itu otomatis langsung bisa masuk ke apa ya ke instansi pemerintah gitu tanpa tes. Apa tes juga kayak misalnya kayak PNS tes lagi gitu. Enggak sih, langsung 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 masuk. Oke. Jadi kayak lulusan yang dari STIS itu bakal langsung masuk ke instansi misalnya kementerian ini itu tanpa tes ataupun ada tes tapi hanya di part atau step yang kedua atau tiga, step satu duanya enggak gitu. Nggak ada. Enggak ada Jadi pokoknya kan langsung tesnya kan udah dari awal itu. udah dari awal itu. Jadi tinggal pilih aja, tinggal pokoknya nanti magang. Nah, magang itu tuh sambil nunggu pengumuman penempatan gitu. Jadi mungkin Hmm. kan setelah lulus nih nanti bisa ada formulir penempatan. Pokoknya eh, itu penempatannya tergantung IPK ya. Mm-mm. Ya, jadi nanti tuh kalau nggak salah tuh ada 3 pilihan. Pokoknya kayak ini deh, kayak SNMPTN gitu. Kalau Oke. SNMPTN kan pakai rapot gitu ya. Mm-mm. Atau mungkin kayak SBM juga. Ya pokoknya setiap orang tuh punya 3 pilihan tempat. Mm. Misalnya gue eh, pengen di Sulawesi, terus Mm. yang pertama Sulawesi, terus kedua eh, NTT, terus yang ketiganya di Maluku gitu. Mm. Ya, ya pokoknya sesuai IPK. Kalau misalnya IPK gue apa namanya kurang, maksudnya apa ya? Maksudnya ada Minimal. orang ya nggak ada orang lain yang IPK-nya lebih tinggi dari gue, terus milih ke tempat yang sama kayak gue, artinya gue kegeser dong gitu. Oke. Ya, ya pokoknya setiap kabupaten dan kota juga punya kuotanya masing-masing gitu. Oke. Um, Ya, Mas gue gini, Bal. Itu lu pilih tempat, apa misalnya lu pilih instansi atau kementerian nih maksudnya kayak misalnya, oh gue mau pilih apa ya, gue mau pilih di Kementerian Perdagangan misalnya nih, gitu. Apa emang BPS aja gitu, maksudnya kayak pilihannya itu untuk BPS dulu gitu. Itu entah dari kementerian mana nanti mau masuk, nanti baru di offer lagi ke mahasiswanya, apa gimana tuh? ya pokoknya nanti ada ini apa sih? Ada kuota lah.
ada kuota setiap instansi gitu. Misalnya di Kementerian Keuangan itu butuh berapa mahasiswa sih gitu. Ya, terus di udah gitu di BPS kan udah pasti ini ya. Pokoknya kalau misalnya di BPS itu buka penempatan itu di luar Jawa dan Bali. Di luar Pulau Jawa dan Bali. Ya. Jadi kayak terus misalnya di BPS Flores nih, di BPS Flores itu pengen banget ya ke NTT. Ya daripada Maluku Papua kan. Lebih bagus sih alamnya, apalagi untuk Maluku Ambon kan ya, itu juga bagus loh. Iya sih, emang Maluku Papua kan emang terkenal ini. Or you have someone in there? Kenapa? Atau lo punya seseorang di sana, jadi lo pengen banget? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Ya pokoknya misalnya di BPS Flores itu menerima formasi 4 orang gitu. Ya gitu. Terus di Kementerian Kelautan itu ada cuma buka 2 orang doang gitu. Nah pokoknya nanti kita tuh bakal pilih gitu kan, bakal pilih di antara kota-kota itu. Kalau misalnya udah penuh ya artinya tuh kita udah nggak bisa, kecuali IPK kita lebih tinggi daripada yang udah milih gitu. Jadi kita bisa ngegeser gitu. Oh, oke. Berarti untuk apa ya? Untuk ambil pilihan juga berdasarkan IPK ya? Jadi nanti tuh apa ya? Ya kayak undangan di SMA lah gitu. Ada yang apa sih namanya? Ada yang apa sih? Ada yang teman gitu. Ya pokoknya ya sikut-sikutan. Tapi kan emang berdasarkan nilai ya kan? Iya. Cuman kan ya namanya untuk masa depan kan ya tergantung IPK juga ya. Ya nggak usah nggak enakan lah Bale. Iya. Berdasarkan nilai sih. Berdasarkan nilai, jadi ya fair aja gitu. Jadi jadi maksudnya gue itu prospek kerja itu berarti udah terjamin gitu ya, kalau sekolah kedinasan itu udah terjamin bakal dapat kerja. Itu kan emang salah satu tujuan orang-orang pengen masuk ke kedinasan itu karena itu gitu. Jadi emang udah terjamin. Ada nggak sih Bang senior lo yang nggak lulus, misalnya kayak nggak bisa nih dipertimbangin udah lulus tapi kayak nggak bisa sih lo disalurin ke kementerian or BPS? Ya sih. Ya cuman mungkin ada ini ya. Kan di STS juga ada namanya sistem dropout juga ya. Ya, jadi sistem dropout itu ya khusus di tingkat 1, di semester 1 dan 2. Nah, kalau misalnya udah naik tingkat ke tingkat 2 sampai 4 itu apa ya? Ada kesempatan buat mengulang 1 tahun gitu. Alias tahan tingkat namanya. Berarti untuk kesempatan mengulangnya cuma 1 kali? Apa ada beberapa kali? Sekali aja. Ya, jadi misalnya di tingkat 2 nih, di tingkat 2 ada mahasiswa yang nilainya kurang, pokoknya persyaratan untuk biar nggak DO itu IPK-nya harus di atas 2,5. IPK-nya harus di atas 2,5. Terus sama nilainya itu nilai di semester ganjil dan genapnya itu nggak ada yang boleh E, dan D itu maksimal 2 gitu. Ya pokoknya kalau di tingkat 1 itu udah pasti DO, kalau di tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4 itu dikasih kesempatan buat sekali-kali buat ulang sekali gitu. Tapi untuk mengulangnya cuma 1 kali kesempatan. Ya, jadi maksimal kalau yang D3 itu 4 tahun, kalau yang D4 itu 5 tahun. Tapi kalau misalnya udah di tingkat akhir kan ada skripsi ya, ada tugas akhir ya. Ya kalau misalnya itu udah sampai lulus ya itu pasti langsung masuk formasi di penempatan gitu, di kementerian atau di BPS. Itu udah pasti.
Oke, oke, oke. So, berarti lo juga milih untuk masuk TIS itu juga karena itu kah? Kayak udah pasti Iya, penempatannya. betul. Hmm. Oke, oke. Mungkin apa ya, pesan dan kesan deh Bal, di masuk statistik itu gimana untuk junior-junior nanti yang mau kuliah atau mau masuk perkuliahan gitu. Apakah berat pelajarannya, apa gimana tuh Bal? Atau lo harus belajar apa nih gitu biar bisa lulus, tips and trick dan pesan dan kesannya deh Bal. Apa ya? Ini kesan dan pesan buat apa dulu nih? Oke, kayak misalnya nih, jadi kayak di statistik itu susah gitu kan, matematika harus pintar gitu. Kalau bisa lu les dulu nih sebelum masuk sini gitu kan. Apalagi udah ada jaminan kerja gitu-gitu lah, Bang. Ya, pokoknya kalau aku udah masuk STS ini, apa ya? Itu kan yang namanya peminat STIS pasti matematikanya pintar semua ya. Iya. Itu matematikanya udah pintar semua gitu. Gua aja tuh yang pas SMA tuh udah ngerasa pintar matematika. Begitu masuk STIS tuh anjir nih eh, apa teman-teman yang lain banyak yang lebih pintar lagi. Ya jadi ya ikutin aja alurnya gitu di STIS. Ikutin pokoknya Hmm. ya pokoknya kalau misalnya nggak main-main nggak malas-malesan ikutin apa kata dosen belajar yang rajin itu pokoknya aman-aman aja lah ya Oke. ya sama kan ya tergantung orang ya di kadang juga Oke. ada orang yang orangnya nggak apa ya introvert lah jadi kalau misalnya di S itu cuma buat belajar aja gitu Mm-mm. belajar ya kupu-kupu lah istilahnya gitu. Mm-mm. Terus ya ada juga yang emang ada yang seimbang gitu ikut organisasi terus UKM juga aktif jadi pejabat lah di organisasinya gitu. Ya Oke. itulah pokoknya Oke. pokoknya kalau di TS ya ambil ya pokoknya nikmatin aja gitu emang Oke. mata mata kuliahnya ya susah-susah asli. Iya, susah berarti ya. Berarti kayak misalnya nih, oke. Berarti yang bisa masuk situ anak IPA dong ya? Itu Apa? persyaratan pas Awal angkatan banget. gua ya Oh, pas angkatan gua tapi waktu pas angkatan sekarang ini tuh ngebuka ini loh halo jelas kan Allah, jelas. ya ngebuka pendaftaran buat ini IPS juga Oke, IPS juga boleh berarti apply. iya IPS boleh Oke, di angkatan, oke udah bisa berarti ya. Oke deh. Oke, thank you banget ya Bal, udah sharing-sharing waktunya, ngulangin waktu. ya Thank you banget ya Bal, udah apa yang ngulangin waktu, tetap jaga kesehatan ya, dan terus banyak minum vitamin, susu gitulah ya, supaya cepat sembuh. oke terima kasih Oke, thank you banget Bal. oke Oke, ya thank you banget masih juga Bal. Ya, Jod ya masih banyak ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam